Lalu kenapa setelah dia di dalam kubur, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu? Kalau Nabi Muhammad saja, tidak boleh kita meminta kepadanya setelah beliau meninggal dunia, apalagi jangan dibalik. Kita butuh orang wafat. La aib, tidak ada aib. Karena kantuk itu tanda bahwa antum itu bukan Rob. Antum ngantuk itu tanda bahwa antum bukan Rob. Antum itu makhluk, wajar ngantuk. Antum tidur itu tanda bahwa antum bukan ilah. Rob dan ilah tidak boleh, tidak bisa ngantuk. Tidak ngantuk dan tidak juga tidur. Kalau Rob ngantuk, siapa yang ngatur alam? Siapa yang mengatur matahari, planet yang begitu besar? Siapa yang mengatur hujan, awan, angin? Maka Allah tabaraka wa ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau antum ngantuk itu wajar. Tapi jangan di dalam majelis ilmu dilanjutkan sampai tidur. Harus dilawan. Harus dilawan. Ini ilmu, apalagi ilmu tentang Allah. Barakallahu fiikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Al-Wakil, lalu meminta dengan perantara kepada orang soleh yang sudah meninggal? Karena sesuai dengan arti Al-Wakil itu sendiri, artinya yang menjamin. Nah, Ustaz. Meminta kepada orang yang sudah meninggal, syirik. Meminta kepada orang yang sudah meninggal, syirik. Apapun permintaan itu. Karena orang yang sudah meninggal tak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mandi, sehingga kita mandikan. Dia tidak bisa memakai pakaian, sehingga kita kafani. Dia tidak bisa berjalan, sehingga kita bopong. Ya atau tidak? Lalu kenapa setelah dia di dalam kubur, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu? Sehingga kita minta kepadanya sesuatu. Dulu ketika dia wafat, kita yang mandikan karena dia nggak bisa mandi. Kita yang bawa dia di atas pundak kita karena dia nggak bisa jalan. Lalu bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu setelah meninggalnya? Maka tidak boleh meminta kepada yang sudah wafat. Walau yang sudah wafat itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh meminta kepadanya, ya Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling mulia ya Rasulullah, yang sangat dicintai Allah, tolong mintakan kepada Allah agar Allah ridho kepadaku. Syirik. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa aku. Syirik. Wa man da'a ma'allahi ahada, barang siapa yang menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, asyraka billahi walau Muhammadah, dia telah berbuat syirik kepada Allah walau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah orang yang sudah meninggal. Asyraka billahi walau Muhammadah. Kalau Nabi Muhammad saja, tidak boleh kita meminta kepadanya setelah beliau meninggal dunia, apalagi yang tadi dikatakan wakil-wakil itu tadi.
Ini adalah batil min abtalil batil. Oleh karena itu kita disuruh untuk mendoakan orang yang wafat. Itu artinya orang yang wafat butuh kita. Jangan dibalik. Kita butuh orang wafat. Sehingga kita minta kepada orang yang sudah wafat. Orang wafat itu butuh kita. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk mendoakan untuk orang yang wafat. Minta ampun kepada Allah. Minta Allah mengampuni dosa orang yang wafat. Ya atau tidak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Disuruh kita untuk meminta kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang kita cintai yang sudah wafat. Berarti orang wafat butuh orang hidup. Jangan dibalik. Orang hidup butuh orang wafat. Ketika Madinah dalam keadaan paceklik, hujan tak turun-turun, tanaman mati, hewan-hewan juga mati, di samping para sahabat ada kubur manusia paling mulia bernama kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pergi kepada kuburan itu. Mereka tidak pergi kepada kuburan itu. Mereka justru pergi kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Dan mengatakan dulu kami minta kepada Allah dan meminta Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Dan karena engkau adalah pamannya, masih ada hubungan kekerabatan, sekarang kami minta kepadamu berdoalah kepada Allah. Ini cukup sebagai argumen bahwa sehebat apapun manusia di sisi Allah, kalau sudah wafat tidak boleh meminta sesuatu kepadanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini akidah para sahabat. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya dari pemirsa bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita sudah mengetahui bahwa Allah itu maha sempurna dengan ciptaannya. Maka apa hikmah Ustaz? Allah menciptakan orang cacat, apakah itu termasuk ujian baginya? Nah Ustaz. Di antara hikmahnya agar Anda tahu nikmat yang Allah berikan kepadamu. Di antara hikmah kenapa Allah ciptakan ada makhluk yang cacat, agar engkau tahu betapa hebatnya anugerah Rabbmu kepada dirimu. Sebagaimana Allah mampu menciptakan engkau seperti Dia, namun Allah ciptakan engkau sempurna tidak seperti Dia. Soal bagaimana Allah memperlakukan dia, Allah pasti adil dalam perlakuan dan maha adil dalam memperlakukan. Dan Allah akan memperlakukan makhluknya yang lemah lebih daripada makhluknya yang tidak lemah. Allah lebih dekat kepada orang lemah dibanding orang yang tidak lemah. Allah akan memberikan hal-hal yang spesial kepadanya yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak spesial seperti itu. Biarkan Allah dan keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah yang Anda tidak akan bisa ketahui secara kesempurnaan itu. Namun sekarang urus dirimu. Engkau telah diberikan mata yang sempurna, sementara ini dilahirkan cacat. Engkau diberikan kaki yang sempurna, sementara ini dilahirkan cacat. Engkau telah diberikan tangan yang sempurna, sementara ini diberikan cacat. Engkau telah diberikan jasad yang sempurna, maka bersyukurlah kepada Allah, taatlah kepadanya. Nah.